Nah, kita tahu Jokowi dan Iriana kompak ingin tetap mengatur politik Indonesia demi keselamatan dirinya, keluarganya, dan keselamatan para begundal, maaf ini agak kasar, dan bandit yang selama ini begitu taat patuh kepadanya. Jadi karena ambisi buta Jokowi Iriana, kita lihat sebagian besar anak bangsa akhirnya muak, nek dalam bahasa Jawa, dan melemparkan rentetan sumpah serapah tanpa ampun pada Jokowi. Andai kata betul, sebagian besar anak bangsa sudah bersepakat Jokowi harus segera digusur karena sangat berbahaya buat masa depan bangsa dan negara, caranya relatif mudah. Tanpa biaya, murah meriah, tanpa people power. Perhatikan usulan saya ini. Jadi tarik seluruh menteri dari kabinet Jokowi yang makin gila sekarang ini. Nah misalnya ini para menteri dari PDIP, Golkar dan lain-lain mau mengundurkan diri, saya yakin pemerintahan Jokowi akan kolaps. Saya melihat Jokowi dan istrinya hari-hari ini makin nervous dan panik. Dia menyangka dengan melakukan pergantian Panglima TNI, KSAD, dan lain-lain, dia yakin mereka akan menjadi pagar kokoh pengaman, yaitu mengamankan langkah-langkah politik Jokowi yang jorok dan beracun. Tetapi dalam keadaan sekritis apapun, setahu saya, TNI dan Polri akhirnya berpihak pada rakyat. Saya senang mendengar dan membaca berita bahwa mahasiswa akan turun ke jalan meminta Pak Jokowi turun panggung, dan demo itu direncanakan diledakkan di semua kota besar pada akhir Desember nanti. Kalau informasi ini benar dan jadi kenyataan, mungkin memang Pak Jokowi tinggal menghitung hari kiamat kekuasaannya. Namun usulan saya ini memerlukan satu syarat yang sederhana tapi cukup sulit, yaitu para politisi kita harus memiliki moral courage, memiliki keberanian moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saudaraku, istighfar yang kita ucapkan berkali-kali dengan ikhlas, insya Allah akan mendatangkan keberuntungan besar buat kita. Dalam surat Hud ayat ke-52, Allah berfirman, wa ya qaumistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras, artinya rezeki yang sangat banyak. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi kaum pendosa. Jadi Allah memberikan kekuatan ekstra buat kita semuanya. Nah, saudaraku, dalam 2-3 hari terakhir ini saya merenungkan bagaimana cara menggulingkan Pak Jokowi yang tanpa rasa malu dan edan-edanan, dia telah mengacak-acak konstitusi, menganggap rakyat Indonesia semuanya bodoh seperti dirinya. Nah, kita tahu Jokowi dan Iriana kompak ingin tetap mengatur politik Indonesia demi keselamatan dirinya, keluarganya, dan keselamatan para begundal, maaf ini agak kasar, dan bandit yang selama ini begitu taat patuh kepadanya.
Jadi karena ambisi buta Jokowi Iriana, kita lihat sebagian besar anak bangsa akhirnya muak, nek dalam bahasa Jawa, dan melemparkan rentetan sumpah serapah tanpa ampun pada Jokowi. Ya, ini sudah klise ya. Pak Jokowi dikatakan bajingan tolol, culas, licik, brengsek, ndablek, buta tuli pada nasib rakyatnya, sudah jadi jongos atau kacung mafia, cukong dan taipan, dan lain-lainnya. Jadi bukan lagi rakyat yang dilayaninya, tetapi para bandit oligarki yang disembahnya. Yang menikmati pertumbuhan ekonomi jelas bukan rakyat Indonesia sendiri, tetapi mereka yang tergolong the most privileged citizens, yakni warga negara Indonesia yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Nah, dalam bahasa Jawa, ini bahasa ibu, mother tongue, buat Pak Jokowi maupun saya, itu ada pepatah singkat yang mengandung makna cukup dalam, yaitu milik anggendong lali. Jadi jelas Jokowi sedang dilanda sindrom berbahaya ini. Nasri Suprapti, guru bahasa Jawa di Solo, menguraikan arti pepatah itu antara lain, agar tujuannya tercapai, maka apapun akan dilakukannya, seperti misalnya mencuri, merampok, bahkan membunuh, dan juga menggunakan tipu muslihat segala macam, dan apapun akan dilakukan. Apalagi orang itu sudah mempunyai rasa milik, ya pasti memiliki hawa nafsu yang tinggi dan tidak mempunyai rasa bersalah ataupun malu. Ini demikian ya, kata ibu guru bahasa Jawa di Solo itu. Nah, saya segera usulkan pokok pembicaraan kita kali ini. Andai kata betul sebagian besar anak bangsa sudah bersepakat Jokowi harus segera digusur karena sangat berbahaya buat masa depan bangsa dan negara, caranya relatif mudah, tanpa biaya, murah meriah, tanpa people power. Mengapa saudara-saudaraku? Karena people power dapat memicu konflik horizontal yang bisa menumpahkan, paling tidak mencacarkan darah sesama anak bangsa. Jadi sama sekali tidak akan kita ambil. Tidak kita perlukan people power itu. Nah, mohon maaf, perhatikan usulan saya ini. Ya. Jadi tarik seluruh menteri dari kabinet Jokowi yang makin gila sekarang ini. Kemudian para tokoh dari partai yang sudah membesarkan Jokowi, dari jabatan wali kota, gubernur sampai presiden, sudah menyatakan itu orang seperti malin kundang, anak cilako, anak durhaka, dan lain sebagainya. Sementara itu Partai Golkar seharusnya juga tersinggung berat. Bayangkan Gibran diberi jaket kuning khas Golkar dan dimuliakan sebagai salah satu kader puncak Golkar. Ya. Jadi kader puncak dadakan. Ya. Itu semua terpaksa dilakukan karena ketakutan mereka, teman-teman Golkar, pada Jokowi. Nah, misalnya ini, para menteri dari PDIP, Golkar, dan lain-lain mau mengundurkan diri, saya yakin pemerintahan Jokowi akan kolaps. Nah, yang terus saja ingin menempel kekuasaan Jokowi yang semakin goyah, sebaiknya berpikir ulang. Ingat, sesal kemudian tidak berguna. Saya melihat Jokowi dan istrinya hari-hari ini makin nervous dan panik. Dia menyangka dengan melakukan pergantian Panglima TNI, KSAD, dan lain-lain, dia yakin mereka akan menjadi pagar kokoh pengaman, yaitu mengamankan langkah-langkah politik Jokowi yang jorok dan beracun. Nah, mereka menurut Jokowi akan bisa mengamankan dirinya. Tetapi dalam keadaan sekritis apapun, setahu saya, TNI dan Polri akhirnya berpihak pada rakyat. Insya Allah ini sudah menjadi semacam pengertian dasar, itu pun berdasarkan pengalaman yang lalu. Nah, saudara-saudaraku, dulu menjelang Pak Harto lengser pada 21 Mei
1998, saya bertemu dengan Jenderal Subagio Hadi Siswoyo, dan Jenderal Bagio ini adalah satu-satunya KSAD yang pernah menjabat dengan 3 presiden yang berbeda. Nah, saya bertanya pada Jenderal Bagio kurang lebih, Pak Bagio, bagaimana sikap TNI terhadap demonstrasi yang meminta Pak Harto turun? Pak Bagio menjawab sambil tersenyum, Mas, TNI itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi ini meminjam kata-kata Jenderal Bagio, kalau ada demo sebanyak lebih kurang 1.000 orang akan kami bubarkan. Kalau yang demo sekitar 10.000 orang kami awasi. Tetapi kalau yang demo mencapai 100.000 orang atau lebih, TNI akan ikut rakyat. Sederhana, itu sederhana saja, kata beliau. Nah, sementara itu saya senang mendengar dan membaca berita bahwa mahasiswa akan turun ke jalan meminta Pak Jokowi turun panggung, dan demo itu direncanakan diledakkan di semua kota besar pada akhir Desember nanti. Kalau informasi ini benar dan jadi kenyataan, mungkin memang Pak Jokowi tinggal menghitung hari kiamat kekuasaannya. Mahasiswa adalah kekuatan moral force. Tetapi jangan lupa sekaligus kekuatan politik yang dahsyat. Mengapa? Karena tidak dibarengi dengan visi politik yang kotor dan busuk dan tidak didominasi dengan kepentingan praktis pragmatis seperti umumnya para politisi. Nah, setelah rezim Jokowi kolaps, ini perkiraan saya, sesuai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, maka Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan mengambil alih tugas kepresidenan, dan selambat-lambatnya 30 hari setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan capres dan cawapres dan seterusnya. Jadi jelas sekali. Nah, jadi kalau Jokowi sudah tidak lagi punya posisi untuk terus cawe-cawe yang menghina akal sehat bangsa Indonesia, maka proses politik lanjutan bisa diteruskan. Pileg dan Pilpres tetap dilanjutkan sesuai jadwal, tetapi Jokowi has been removed from the political scene. Jadi sudah disingkirkan dari panggung politik. Namun usulan saya ini memerlukan satu syarat yang sederhana tapi cukup sulit, yaitu para politisi kita harus memiliki moral courage, memiliki keberanian moral. Memang kalau kita rasakan sungguh aneh, penyakit takut yang tidak jelas itu sedang menimpa sebagian besar bangsa kita, termasuk bahkan para ulama dan rohaniawannya, termasuk para intelektual atau kaum intelijensianya, dan mungkin lebih dari 80% anggota DPR, DPD, MPR, itu para pejabat dari berbagai lembaga tinggi negara dan lain-lainnya. Ini anehnya, hampir semuanya takut pada Jokowi. Malah ada sebagian orang yang berkompetisi menjilat Pak Jokowi supaya tercatat dalam radar Jokowi bahwa ada manusia atau beberapa manusia tertentu yang telah menjual dirinya kepada rezim Jokowi. Padahal Jokowinya sendiri sudah makin rapuh dan makin bingung. Nah, lantas bagaimana persisnya perkembangan yang terjadi di lapangan? Tentu hanya Allah sajalah yang secara mutlak mengetahui apa yang bakal terjadi yang akan menimpa bangsa kita. Jadi hanya Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.